min nafasin. Tidak ada satu napas pun tubdi yang Allah berikan kepadamu illa walahu qadarun fika yudmihi, kecuali waktu itu adalah waktu yang emas, waktu yang terbaik untuk kamu melakukan ibadah wusul kepada Allah. Maka terus jangan lagi setiap tahun, jangan lagi setiap bulan kita melakukan perjalanan menuju Allah pada setiap apa? Setiap apa? Nafas kita. Lanjut. Ayo baca barengan. Mamin. Menit kompak itu macam tengah gerenyangnya. Yuk. Mamin. Mamin nafasin au insana au apa lagi obat-obatan itu, nafasin, insana, oskadon, kontraksin, bodrek, ini bapak ibu bar. Mamin nafasin, tidak ada satupun napas tubdi yang tubdi yang Allah berikan kepadamu, yang Allah zahirkan dari dirimu, illa walahu qadarun, kecuali dalam setiap napas itu ada takdir Allah fika, untuk dirimu, yumdihi, yang Allah berikan kepadamu. Jadi takdir Allah itu bukan ngitung per fase, bukan menghitung per episode, tapi takdir Allah kepada kita, Allah hitung per nafas. Setiap nafas yang kita keluarkan, Allah bedakan takdirnya. Maka nafas yang hari ini kita hirup berbeda dengan setahun yang lalu yang kita hirup. Mungkin oksigennya sama, hidungnya juga sama, paru-parunya juga sama, tapi takdirnya yang saat kita bernapas ini, kita mendengar kalimat ini, masuk ke dalam kita ini, sebegitu. Substansinya adalah umur atau kesempatan. Kalimat intinya adalah nafas. Taka yang kedua adalah qadar, artinya kerelaan. Salah. Seorang saling sering lupa bahwa nafas itu sesuatu yang sangat berharga dan berguna. Pak, ada yang pernah masuk rumah sakit terus dipasang oksigen nggak? Ada? Satu hari kalau kita pakai oksigen itu dibayarnya 850.000 satu hari. Itu dibayarnya. Itu baru oksigen yang kadang dipakai, kadang tidak. Ayo sekarang siapa yang berani bayar oksigen kepada Allah? Maka napas yang Allah berikan ini adalah sesuatu yang mahal. Allah memberikan napas ini kepada kita tidak percuma, Pak, itu gratis enggak. Mana aya nu gratis? Iya, hanya kentut yang tak bayar. Kan gitu deh. Zaman sekarang makan bayar, kincing bayar, berak bayar, hanya kentut yang tak bayar, cuma dibayar dengan pukulan. Udah itu telepon batur. Mahal napas kita ini, hadirin. Maka kita jadikan satu napas kita ini jangan sampai terbuang. Karena Allah tidak menghitung umur kita dari berapa tahun, tidak. Di bawah tahun apa? Bulan, anu sok bulan maka lapa, mun kepoen. Korokdok di rona disebut kunaon? Cek bulan teuing yang tengahkan kalapa eta. Di bawah bulan? Minggu, di bawah minggu? Hari, di bawah hari? Jam, di bawah jam? Menit, di bawah menit? Yang suka menghitung kayak begitu cuma Krisdayanti, menghitung hari, detik demi detik. Oh, kalau keunan sih eta mah.
Dihitungnya apa ya? Tidak, tapi Allah akan menghitungi dari setiap nafas kita. Seandainya Allah lupa memberi nafas kepada bapak-bapak sekalian, jangan lama-lama. 1 detik saja, 1 menit saja hilang oksigen di atas dunia ini, maka semua makhluk akan mati. Maka setiap napas yang kita lakukan, bayarlah itu dengan mengingat Allah. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qauli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Ayat Al-Quran mengatakan setiap napas kita harus pakai sebagai alat kita untuk beribadah kepada. Baik, kayaknya saya menyampaikan satu cerita deh. Dongeng dewa. Kemaya tulahnya mung. Dielna ya dongeng gendong. Oh, syukur. Genang bari nangku bucang angge ngadeng. Komo ya nu kelas VIP di luar. Mana aya teh kelas VIP na ge. Da kadenge jeung kadenge pas jam 10 di pareuman sampai ka teh naik atuh. Aduh, bisa bari eta ban ngopai ngarokai. Aduh, ampun. Ceritanya begini, waktu itu saya dulu menceritakan diri saya. Kebetulan Allah mentakdirkan kami waktu itu diberi amanah di Nahdlatul Ulama sebagai ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama pengurus wilayah Jawa Barat. Alhamdulillah 2 periode kami menjabat di sana. Lalu waktu itu dikumpulkanlah seluruh lembaga dakwah Nahdlatul Ulama PW se-Indonesia sebanyak 34 PW dikumpulkan di Hotel Borobudur Jakarta. Lalu di sana kami bertemu dengan Syekh Rajab Dib, dia sudah wafat, dari Syria. Kita berbicara tentang deradikalisasi agama atau agama yang radikal. Nah, salah satu contohnya adalah dari Suriah didatangkan kepada kita. Jadi waktu itu ada dari Suriah, Palestina, Irak, dan juga Lebanon, dan juga dari Rohingya, dan juga dari Uighur waktu itu dihadirkan di depan, di tengah-tengah kita. Lalu saat Syekh Rajab itu disuruh bicara, ini kondisi peserta sudah baena antara ada dan tiada lah. Sekali ya tanah. Ini dan ini. Sampai mutarjimnya sendiri mikna murang. Penerjemah mengatakan kepluk murang kahana. Fil mutarjim hina dikatakan. Ada yang bisa menjadi penerjemah enggak di sini? Ini Syekh Rajab. Syekh Rajab di mana tapi mau motona na poe kata masalah. Syekh Rajab di ini waktu di Pekalongan sama uang. Ada mutarjim di sini enggak? Ada Syekh. Betul. Saya maju sebagai penerjemah. Lalu dia bercerita, saya katakan kepada beliau, ya Syekh lo samah fi Indonesia atau fi kulli hina yuridu al-qissah li'annahu nuahas kullu shay thumma yakunu law sama badal han mungkin naum kullu wa badal ham mungkin yamut kullu cukuran. Ya saya mun tuluy ngomong ngongkos kieu ieu jelema sakedeung ge malolor le molot ge sakedeung di paeh eta Syekh Rajab susurian. Iya. Dia bercerita seperti ini. Jadi pan kudu pugu asbabul wurudna heuna bener aing teh ngadongeng. Pada zaman dahulu apa neket kadongeng terdapatlah seorang pemuda yang sangat miskin yang berada di daerah Yaman, tepatnya di kota Sana'a. Kota Sana'a adalah ibu kota Yaman kuno, Yaman tua. Di sana beliau hidup miskin sekali. Saking miskinnya dia tidak punya rumah,
maka dia hanya berdiam di atas perahu warisan ibu bapaknya. Tetapi lama-kelama apa kehidupannya? Dia mencari ikan, dapat, lalu dia bakar, dia makanlah ikan itu. Mungkin sebagian dia jual, tapi kebanyakan dia makan sendiri ikan itu. Kalau di Indonesia namanya kehidupan suku Palau. Palau itu yang ada di Sulawesi Tenggara Utara sana, di sebelah sana. Perbatasan dengan Filipina, itu orang-orang pelaut yang hidupnya nomad, berpindah dari satu pulau ke pulau lain, di atas perahu. Lama kelamaan akhirnya pemuda ini dipertemukan dengan pemudi yang sama-sama orang pelaut, hidup di atas perahu. Lalu menikahlah mereka dan hiduplah mereka berdua di atas. Walaupun di atas perahu, produksi semakin lancar karena tidak perlu lagi kita menggoyangkan, karena memang ombak sudah bergoyang. Eta mah di taman baik. Nah, kemarin itu di taman saya akur nyari gitu, bro. Lalu hamillah sang istri dan punyalah seorang anak. Kehidupan berjalan normal sampai anaknya mulai bisa belajar berjalan. Maka orang-orang pelaut, anaknya saat belajar berjalan, maka dia bersandar dulu ke pantai untuk mengajarkan anaknya berjalan. Lalu anaknya bermainlah dengan anak-anak lain. Mulailah anaknya bisa bicara, mulailah sering main bola dengan teman-temannya, dan anaknya mulai berkata kepada ayahnya, "Ayah, kenapa teman-teman saya mengatakan makan roti? Apa itu roti?" Aduh, beda Pak. Orang tua kalau diminta sama istri tidak jadi masalah, tapi kalau diminta sama anak, sok anu geus boga budak, namun budak boga kahayang jadi pikiran deh. Lalu dia berpikir, ya Allah, miskin sekali kami, sampai anak kami sampai sebesar ini belum tahu apa yang namanya roti. Lalu beliau berdoa kepada Allah, ini kata Syekh Rajab, ya Allah, turunkanlah rizki untuk anak hamba, supaya anak hamba dapat mencicipi rasanya roti. Itu cara berdoa. Kalau kita kotor, pakailah yang lebih suci. Kumana we lah jalan ka Allah, nu penting asup gitu. Akhirnya saat sedang memancing ikan, lalu diberikan kepada istrinya. Kata istrinya, "Ayah, kok ikan yang ini agak lain, kembung sekali seperti siang," gitu. Entah pakai siang. Perutnya kembung. Lalu dibelahlah oleh istrinya. Ternyata terdapat batu sebesar kepalan tangan di dalamnya. Lalu batu yang sebesar kepalan tangan itu dicucinya. Cobalah kau pergi ke pasar, barangkali ini laku untuk kau tukarkan membeli. Teu pira hayang naon itu teh? Hayang roti keur saha? Keur budakna daerah ku budak di jadi bapak teu bisa mere roti. Akhirnya datanglah dia ke toko dengan tidak memakai sendal, badannya lusuh karena orang miskin. Dia mengatakan, "Wahai saudagar kaya, ada apa kisana? Hamba ingin bertanya, kalau batu ini berapa harganya?" Dia langsung marah, "Dari mana kamu mencuri batu itu?" "Bukan mencuri, saya ingin tahu ini berapa harganya." "Dari mana ini?" "Saya memancing, di dalam ikan ada ini." Untung ketemu dengan saudagar yang baik. La ya'rifuhu illal amir. Tidak ada yang tahu harganya ini kecuali gubernur. "Ayo mari kita ikut ke gubernur." Teu pira padahal mah hayang naon? Roti. Lalu dibawalah bertemu dengan gubernur. Kata gubernur, "Masya Allah, kamu dapat dari mana?" Lalu diceritakan lagi, "La ya'rifuhu illal malik." Tidak ada yang tahu harganya kecuali raja. Oh, tuh ngalut deui eta teh ka mana. Tapi hayang naon? Dan raja tertegun melihat berlian sebesar tangan seperti itu. Tidak pernah raja melihat
ada berlian sebesar itu. Bahkan yang ada di kalungnya permaisuri pun tidak sebesar itu. Lalu sang raja bertanya, berapa harga yang kau tetapkan wahai Kisana? Dia hanya mengatakan, Allah wa rasuluhu wa malikuna a'lam. Allah dan Rasul serta raja kamilah yang lebih tahu. Jangankan saya, saudagar dan gubernur pun tidak tahu. Iya, kamu mau jual berapa? Raja lebih tahu. Akhirnya semua warga heboh, raja juga takut disebut raja yang zalim. Akhirnya raja mengatakan, baik Kisana, kau kuberi 7 jam di kerajaanku. Aku keluarkan semua penjaganya dan permaisuri. Kau boleh menjadi raja selama 7 jam. Dan kau boleh ambil semua yang kau inginkan selama 7 jam itu, untuk menjadi harga dari batu berlian ini. Kata dia, hamba ini tidak menginginkan itu semua. Raja sudah lemah. Wah, telaku nawar sakitu. Tidak menginginkan itu semua. Yang menginginkan adalah anak dan istri hamba. Diteong taku kerajaan teh pemajikan yang budak itu. Silakan masuk, kecuali semua pelayan, semua jadi pelayanmu selama 7 jam. Datanglah masuk ke istana. Dan tujuannya geng naon? Jadi mengkolna ke gudang emas atau ke dapur? Sagure ke dapur. Ujang, iya roti teh Ujang. Oh, dimakanlah rotinya semuanya. Lama kelamaan habis makan sambil jalan-jalan kenyang. Repenawan sare. Oringo sare jual teh aya penjaga. Hei, bangun. Kamu tidak boleh ada di sini. Ini sudah 7 jam. 7 jam keluar. Diusirlah keluar dari istana. Rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Perjuangan yang segitu panjang rugi atau tidak? Begitupun hidup kita, saudara. Allah berikan kita berlian yang begitu mahal, yang tidak ada yang tahu harganya, yaitu tubuh kita dan kolbu kita. Lalu Allah berikan waktu yang luas bagi kita di bumi ini untuk hidup. Tidak lama ini. Kalau dalam cerita itu mungkin dalam kisaran berapa jam? 7 jam. Datang ke dunia, barang hakan, molor, HP, nyatu, mor, gitu ya pegawaian. Tahu-tahu malaikat datang mencabut nyawa kita. Bisalahkah kita meminta perpanjangan waktu atau tidak? Maka rugi atau tidak kita? Mamin nafasin. Tidak ada satu napas pun tubdi yang Allah berikan kepadamu illa walahu qadarun fika yudmihi, kecuali waktu itu adalah waktu yang emas, waktu yang terbaik untuk kamu melakukan ibadah wusul kepada Allah. Maka terus, jangan lagi setiap tahun, jangan lagi setiap bulan kita melakukan perjalanan menuju Allah pada setiap apa? Setiap apa? Nafas kita. Lanjut.